Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Dan saatnya kami mau merenungkan firman-Mu, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat datang kembali dalam program Pagi Bersama Tuhan di channel Oase Inspirasi. Puji Tuhan, oleh anugerah dan kasih setia Tuhan, pagi ini kita masih diberi kehidupan. Kita masih membuka mata, menghirup udara, dan datang menghadap Tuhan. Semua ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan semata. Namun saya percaya tidak semua yang mendengarkan renungan pagi ini sedang berada dalam kondisi hati yang tenang. Ada yang datang dengan hati penuh pertanyaan. Ada yang datang dengan iman yang sedang diuji. Ada yang datang dengan doa-doa yang belum dijawab. Mungkin pagi ini ada yang berkata dalam hati, Tuhan, aku sudah lama berdoa. Tuhan, aku sudah menangis. Tuhan, aku sudah berusaha setia. Tapi mengapa engkau terasa diam? Karena itu pagi ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat jujur, sangat manusiawi, dan sangat rohani. Mengapa Tuhan diam padahal kita berdoa? Saudara, pertanyaan ini bukan tanda pemberontakan. Pertanyaan ini bukan tanda iman yang mati. Justru seringkali pertanyaan ini lahir dari iman yang sungguh-sungguh ingin melihat Tuhan bekerja. Mari kita tenangkan hati kita, mari kita buka telinga rohani kita, dan mari kita izinkan Roh Kudus berbicara melalui firman-Nya pagi hari ini. Mari kita membaca Mazmur pasal 13 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya aku jangan tertidur mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawanku bersuka cita karena aku goyah. Tetapi aku ini percaya kepada kasih setia-Mu. Hatiku bersuka cita karena keselamatan daripada-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini dimulai dengan jeritan hati. 4 kali Daud berkata, berapa lama lagi Tuhan? Ini adalah bahasa orang yang sedang lelah menunggu. Orang yang sedang lelah berharap, dan orang yang sedang lelah bertanya. Namun perhatikan akhir dari Mazmur ini. Daud berkata, tetapi aku ini percaya kepada kasih setia-Mu. Tuhan tidak menolak doa yang jujur. Tuhan tidak tersinggung oleh air mata. Tuhan tidak marah kepada hati yang berseru dengan tulus. Mari kita mulai dari bagian yang pertama.
Tuhan tidak diam karena Ia tidak peduli. Ketika doa belum dijawab, seringkali muncul pikiran, Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak peduli, Tuhan sudah menjauh. Namun firman Tuhan berkata sebaliknya. Yesaya 59 ayat 1 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudaraku, Tuhan tidak pernah kehilangan kuasa. Tuhan tidak pernah kehilangan perhatian. Tuhan tidak pernah kehilangan kasih. Mazmur 34 ayat 18 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saat kita merasa Tuhan diam, seringkali justru Tuhan sedang paling dekat. Coba perhatikan Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Diamnya Tuhan bukan tanda ketidakhadiran. Diamnya Tuhan seringkali adalah keheningan kasih yang bekerja di balik layar. Bahagian yang kedua, Tuhan terkadang diam untuk melatih iman. Iman sejati bukan iman yang hidup dari hasil cepat, melainkan iman yang hidup dari kepercayaan. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yesus berkata kepada Thomas di dalam Yohanes 20 ayat 29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Diamnya Tuhan sering menjadi ruang latihan iman. Coba perhatikan Abraham di dalam Roma 4 ayat 18-21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Penundaan bukan penolakan, menunggu bukan ditinggalkan, diam bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Bahagian yang ketiga, Tuhan terkadang diam untuk menata hati kita. Kadang Tuhan tidak segera menjawab, karena Tuhan sedang bekerja di dalam diri kita. Mazmur 66 ayat 18 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan bukan hanya menjawab doa, Tuhan membentuk pendoa. Diamnya Tuhan seringkali adalah undangan untuk merendahkan hati, undangan untuk mengoreksi motivasi, undangan untuk bertobat, undangan untuk bertumbuh dewasa. Bahagian yang keempat, Tuhan selalu bekerja dalam waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku,
Demikianlah firman Tuhan. Bahkan di dalam Yesaya 30 ayat 18, di sana dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saat Ia hendak menunjukkan kasih karunia kepada kamu. Tuhan tidak pernah terlambat, Ia selalu tepat waktu. Bagian yang kelima, apa yang harus kita lakukan saat Tuhan terasa diam? Lukas 18 ayat 1 berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, bahkan di dalam Ratapan 3 ayat 31 dan 30 sampai 33, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan membuang, walaupun Ia mendatangkan kesusahan, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Dan di dalam Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang setia, kami datang kepadamu pagi ini dengan hati yang terbuka. Engkau tahu setiap doa yang telah kami panjatkan, setiap air mata yang telah jatuh, setiap pergumulan yang kami simpan dalam diam. Tuhan, seringkali kami tidak mengerti jalan-Mu. Kami berdoa tetapi jawaban belum datang. Kami berharap tetapi keadaan belum berubah. Kami percaya tetapi iman kami lelah. Namun pagi ini kami mau berkata, kami tetap percaya kepada kasih setia-Mu. Ajari kami untuk menunggu tanpa bersungut-sungut. Ajari kami untuk percaya tanpa menuntut. Ajari kami untuk setia meski Engkau terasa diam. Kami menyerahkan setiap keluarga yang sedang bergumul, setiap jiwa yang letih, setiap hamba Tuhan yang hampir menyerah, setiap orang yang imannya sedang diuji. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami. Biarlah pengharapan kami berakar di dalam Engkau. Biarlah iman kami bertumbuh melalui penantian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkati Bapak Ibu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.